One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Kembali bersama Kongko Pria Sejati. Saat ini saya ditemani tamu yang sungguh luar biasa. Mari kita mau sapa beliau. Selamat datang Pak Ikian. Halo Pak, Apa kabar Pak? luar biasa. Waduh, terima kasih ya Pak sudah menyediakan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Nah, apa yang mau kita obrolin teman-teman dan saudara sekalian? Kita mau ngobrol bagaimana Tuhan memproses kehidupan Pak Ikian dengan sangat luar biasa. Nanti kita akan dengar cerita-ceritanya bagaimana sebelumnya apa? Sebelumnya mengikuti camp ya. Tentunya karena ini adalah Kongko Pria Sejati, kita melihat atau teman-teman yang diundang untuk datang dan bercerita adalah teman-teman alumni dari Camp Pria Sejati. Pak, tentunya sebelum kita memulai lebih lanjut, ada sebuah istilah pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Yeah. Bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri sehingga kita juga kalau nanti ketemu di tempat lain bisa, wah itu kan tamu di podcast. Yeah. Silakan Pak. Oke, salam kenal semua teman-teman. Nama saya Icien, saya seorang single parent. Anak saya satu perempuan, usianya saat ini sudah 20 tahun. Saya berusaha, usahanya adalah seorang direktur di salah satu perusahaan swasta. Waduh. Jadi aktivitas sehari-hari adalah bekerja ya Pak ya? Betul Pak. Oke. Nah, ini bercerita sedikit tentang kehidupan di masa lalu. Dari catatan-catatan yang saya coba dapatkan dan ulasan itu dari teman-teman. Pak Icien berlatar belakang dari keluarga yang broken home. Betul Pak. Nah, maksudnya ini broken home ini apa? Memang keluarga yang memang terpecah atau bapak yang sengaja menarik diri karena di rumah tidak mendapatkan yang bapak inginkan. Jadi saya baru paham betul ya Pak setelah mengikuti camp bahwa benar-benar ketiadaan seorang bapak itu mengakibatkan keluarga itu kehilangan arah. Jadi saya sendiri terlahir dari 4 bersaudara, saya nomor 2. Tapi sejak lahir karena kedua orang tua saya itu artis Pak. Artisnya Tom and Jerry Pak. Karena ketika ketemu seperti kucing sama tikus Pak. Berkelahi terus. Okay. Karena itu ketika saya begitu lahir, saya dititipkan di rumah tante. Di salah satu kota kecil di selatan Jawa Timur ya. Jadi saya mulai kecil itu justru sudah nggak tinggal sama orang tua. Oke. Sampai usia 9 tahun. Tapi maksudnya mereka tetap sebagai suami dan istri atau memang udah hidup masing-masing dan anak-anak dititipkan? Mereka tetap suami istri Pak. Tapi karena waktu itu ketika saya dititipkan terus mengandung lagi kan, mama, jadi kan repot. Iya. Dan masih ada konflik terus-menerus sehingga saya ditaruh di rumah ya. Pak Icien di rumah tante bersama dengan kakak atau adik atau hanya sendirian? Hanya sendirian. Oh, hanya sendirian. Hanya sendirian. Nah, jadi kondisi itulah yang jadi berapa lama tuh Pak dibesarkan tanpa langsung dengan orang tua? Saya 9 tahun, sampai usia 9 tahun karena nenek saya meninggal, akhirnya saya ditarik kembali ke rumah papa mama. Oh. Tapi ada satu kejadian sebenarnya yang menjadi fondasi bahwa sebenarnya saya punya ambisi karena waktu itu saya ingat sekali, saya ketika usia 5 tahun, 4 atau 5 tahun, saya ingat waktu itu papa mama itu mau datang Pak. Jadi mau datang menjenguk lah istilahnya. Jadi selayaknya anak kecil yang kangen senang itu sekali, kita senang sekali. Yeah. Kita berdiri di depan rumah nungguin. Ternyata mobilnya datang Pak. Ternyata saya ingat mama itu keluar langsung lari masuk rumah tante ambil pisau Pak. Jadi mereka langsung bertengkar hebat. Saya kebingungan, saya cuma menangis saja. Jadi waktu mereka setelah bertengkar hebat, akhirnya mama sama papa kembali masuk mobil, kembali Surabaya lagi. Waktu itu saya berpikir. Momen itu jadinya hanya gitu aja? Ya, jadinya saya mulai berpikir waktu itu. Loh, saya ini dilahirkan untuk apa kan gitu ya Pak ya. Saya kan nggak minta dilahirkan gitu kan. Tapi kok rasanya sia-sia gitu. Nggak ada tujuan hidup. Jadi saya sejak saat itu mengalami kekecewaan yang dalam. Betul. Tapi itu membuat saya juga menjadi mandiri dan orangnya cenderung mengandalkan diri sendiri Pak. Jadi itulah jadi fondasi kesombongan diri saya. Kehidupan Bapak sampai akhirnya bertumbuh dewasa. Ya. Oke. Nah,
eh tadi mengandalkan kekuatan sendiri, jadi pondasinya semuanya apa-apa apa ya, self centernya jadi Iya, sangat betul. kuat ya Pak ya. Betul. Dan ini mempengaruhi kehidupan rumah tangga Pak Ichian. Sangat mempengaruhi Pak. Jadi sebelum waktu kuliah pun karena saya harus bekerja mencukupi diri sendiri untuk biaya kuliah, saya juga kerja jadi agen asuransi, Mhm, bekerja untuk bisa membiayai kuliah. mhm. Jadi segala sesuatu itu saya bisa dapatkan lewat usaha saya. Iya, Saya iya. semakin sombong Pak. Akhirnya Hmm. saya menikah. Waktu saya menikah, saya juga mama waktu tunangan itu saya yang beli kalung sudah tinggal ngomong sama papa mama datang hari ini cuman ngalungkan gitu. Jadi rasanya kayak saya sendirilah Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi saya sepertinya Prakarsa sendiri ya ya. merasa hebat lah. Iya, iya, iya. Tapi apa yang terjadi ketika saya mengalami konflik, Ah. ternyata saya nggak punya fondasi karena saya nggak pernah lihat gimana kedua orang tua saya menyelesaikan konflik. Konflik-konfliknya. konflik. Jadi saya Ya. seorang ayah itu figur ayah saya sama sekali nggak dapatkan. Jadi akhirnya karena menurut pemikiran saya yang baik itu adalah dengan bercerai, akhirnya saya bercerai. Oke. Sebelum mungkin lebih banyak kita membahas tentang situasi rumah tangga yang sampai akhirnya bercerai. Pada saat kehidupan itu gimana dengan kehidupan spiritual Bapak sendiri? Apakah juga masih eh, nggak jelas gitu? Karena tadi Bapak sempat cerita bahwa hidup dibesarkan di keluarga yang Pancasila, nih, Pak. Pancasila, Pak. 5 agama. Pokoknya Tuhan mana yang bisa kasih cuan lah, Pak. Itu ya kita sembayang, Pak. Itu yang Gitu, seperti sembahyang, itu ya. ya. Jadi mau ke kelenteng, kek, mau kemana, kita juga kadang-kadang orang pinter kan seperti Iya. itu, Pak. Jadi intinya pada saat konflik itu terjadi pun memang sangat duniawi sekali lah ya. Betul. konflik itu. Nah, Jadi yang kita pikirkan adalah cara memecahkannya apa yang baik menurut saya. mm, Saya terakhir kan baru ngerti, Pak. Hmm. Apa yang benar pasti baik, tapi apa yang baik belum tentu benar. iya, iya. Nah, awal mula dari apa namanya kerumitan di dalam rumah tangga sendiri apa sih Pak sebenarnya sehingga sering kali mungkin jadi pemicunya ya udah itu lagi. Sebenarnya waktu yang menyebabkan konflik rumah tangga waktu itu cuma masalah karena dari kedua belah pihak ya, dari saya dan mantan istri itu dua-duanya dari keluarga yang broken home. Oh, punya latar belakang luka Betul, semua nih ya betul. dua-duanya. Oke. Jadi kalau dibilang ketika gelasnya bersatu ini sama-sama setengah kosong, Pak. Iya, iya. Jadi iya, minta iya. diisi. Iya, Jadi iya. saling melukai. Saling melukai Betul. semuanya. Iya. Oke. Nah, apakah ini juga yang akhirnya membawa Bapak mengenal dan ikut Camp Pria Sejati? Situasi ini. Kalau itu masih jauh, Pak. Oh, masih jauh. Masih jauh. Oh. Jadi waktu itu masih tambeng, Pak. Jadi seolah-olah merasa segala sesuatu itu kalau kita mengandalkan diri sendiri, asal saya nggak berbuat jahat, saya pasti bisa kok. Seperti itu. Jadi waktu itu saya sampai nantang istilahnya Iya, bercerai, Iya. semua harus dijual, nggak apa-apa. Saya bisa dapatkan kembali kok. Saya nggak pernah merasakan ternyata sepintar apapun tanpa kemurahan Tuhan itu jadinya seperti abu. Nah, waktu terakhir begitu menantang itu Pak istilahnya seperti itu baru saya merasakan. Oh. Saya benar-benar merasakan. Ketika saya bercerai tahun 2005, jadi usia pernikahan saya cuma 6 tahun. Sungguh disayangkan memang karena waktu itu saya jadi seorang pria yang pengecut lah istilahnya. Kenapa? Karena cari cara gampangnya, jalan keluar yang Jalan termudah. pintas, Ya, ya. betul. Jadi saya nggak mau bertanggung jawab sehingga akhirnya saya cari jalan yang paling pintas dengan bercerai. Tapi waktu itu kita mikirnya, oh baiknya kalau anak ini karena anaknya masih 4 tahun. Saya bilang nggak apa-apa dibawa hak asuh oleh ibunya, tapi kalau Senin sampai Jumat ikut ibunya, Jumat Sabtu Minggu ikut saya, Pak. Oh. Nah, terus saya buka usaha juga, usaha pemancingan dan lain sebagainya. Tapi apapun yang saya lakukan, Pak, ternyata ketika sudah tidak ada grace-nya Tuhan, itu segala sesuatunya itu nggak jadi apa-apa. Saya baru mulai mentok waktu itu, Pak. Jadi mentok, usaha saya gagal, terus semakin terpuruk. Lalu komunitas yang duniawi itu mulai masuk, mulai apa aja itu Pak? narkoba lah, Pak. Bapak coba Iya, nyoba betul. juga. Oke. Betul.
Jadi Hidup malam, kehidupan kehidupan malam. malam itu semua dipakai karena sepertinya melampiaskan. Ya, ada rasa marah, Ada rasa marah, ada jadi blame ekspresi. sudah. Ya. Saya menyalahkan keadaan, saya menyalahkan semuanya, menyalahkan orang, menyalahkan siapapun, saya salahkan. Ya, ya, ya. Itu ternyata membuat hidup saya semakin terpuruk, Pak. Padahal waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu, saya juga intinya ngajak anak masihan, Ya, tapi ya. saya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Tapi apakah sebenarnya dasarnya sendiri Bapak suka melakukan, maksudnya dengan tadi tuh ada di dalam dunia malam, narkobaan, menghamburkan uang yang nggak ada kejuntrungan gitu. Kalau boleh saya share, sebenarnya orang-orang yang mengalami kecanduan, mengalami pelarian seperti itu satu saat, satu titik ketika mereka sadar penuh, saya sering nangis, Pak. Waktu sendirian itu saya sering menangis. Karena merasa kosong gitu loh hidupnya. Ya. Jadi cari sesuatu lagi, ya oke, kita nanti malam keluar lagi atau kita pakai lagi supaya hilang. Ya. Tapi saya kan nggak menyelesaikan masalah, cuman Betul. menunda, menghilangkan sementara. Ya, Jadi ya. banyak juga yang seperti itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya sebenarnya nggak mau lakukan hal itu. Nggak mau, Pak. Tapi ini sebagai tempat tadi ya Betul. untuk apa namanya melampiaskan, Betul, Pak. ya kan, untuk apa namanya menghilangkan juga Iya. kepenatan dan kejenuhan dalam kehidupan. Nah, dalam proses itu berapa lama tuh, Pak, sampai akhirnya bisa hadir dan mengenal camp? Jadi tahun CMM. 2005 itu saya bercerai resmi dengan Iya. mantan istri. Saya masih Jumat, Sabtu, Minggu, anak saya ikut saya. Meskipun saya istilahnya gini, saya merasa saya ini orang baik, Mas Yan, Pak. Kenapa? Saya Karena ngerasa baik ya. ya merasa baik, Mas Yan, Pak. Kenapa? Karena saya meskipun saya sampai sudah kontrak, rumahnya kontrak, Pak. Makan itu kadang-kadang bisa makan, bisa enggak. Oh iya. Iya, pekerjaan sampai seperti Sampai itu. Separah itu, mobil dijual, rumah dijual, Habis-habisan semuanya lah ya. habis. Itu masih sombong. Masih sombong. Saya merasa masih jadi orang yang baik gitu loh. Laki itu kan seperti itu, Pak. Iya. Nah, karena merasa baik, saya merasa, oh iya, tapi paling enggak tanggung jawab sama anak. Jumat, Sabtu, Minggu saya masih sama dia. Dan dia itu ada satu titik balik ketika saya mulai merenungkan lagi semua apa yang saya putuskan itu, Pak. Waktu itu hari Sabtu, anak saya waktu itu ikut saya. Kondisi uang sisa cuma 20.000. Tahun 2007, Pak. 2007 awal-awal tahun. Anak saya paling suka makan ayam goreng di mall. Bapak tahu kalau merek kan nggak boleh disebut merek di sini. Iya. Ya, itu ya kurang lebih kalau paket ya 20.000. Jadi ya ngepas. Dia makan, saya nggak makan loh. Bapak luar biasa kan, Pak. Bapak yang baik kan, masih untuk anak kan gitu. Tapi saya kadang juga waktu itu juga nangis. Kenapa? Anak saya itu harus main di time zone, di tempat mainan itu. Kalau dulu kan bisa beli koin, Pak. Kalau ini uangnya ngepas, ya cuma dinaikin di karusel itu tanpa beli koinnya. Jadi ya nggak goyang. Iya, betul. Saya waktu itu ya sedikit merasa kok seperti ini, hidup saya sudah hancur seperti ini kayak gitu. Tapi ya saya merasa ya sudahlah, paling enggak saya sudah kasih yang terbaik buat anak saya. Tapi saat itu waktu pulang rumah, dia tidur sama saya, dia itu membelakangi saya. Bayangkan, Pak, umur 2007 dia 2001 berarti umur 6 tahun. Dia membelakangi saya, dia nangis, Pak. Anaknya saya perempuan, iya nangis. Terus tanyai, namanya Katia, kenapa kamu masih pengen ayam goreng itu, besok beli lagi, padahal uangnya sudah nggak ada. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, besok tak belikan. Enggak kok, Pak. Tapi dia waktu dia mau putar ke saya, dia masih bisa, bayangkan, Pak, 6 tahun dia masih bisa seka air matanya. Dia seka air matanya, dia bilang sama saya, dia menatap saya, enggak kok, Pak. Katia cuman heran kenapa Katia nggak bisa seperti teman-teman Katia yang lain. Papa mamanya jadi satu. Waduh itu, Pak. Pukulan berat. Pukulan berat itu, Pak. Itu saya seperti gini. Saya itu tidak butuh, Pak, ayam gorengmu. Saya nggak butuh kebaikanmu. Saya butuh istilahnya bukti nyatamu dulu. Kalau kamu mengasihi, makanya benar, Pak. Yang seperti Pira Jati bilang, perkara terbesar yang bisa diberikan seorang ayah terhadap anaknya itu adalah mengasihi mamanya dan kehadirannya. Karena kehadirannya dia nggak bisa melihat itu, Pak. Wah, itu langsung down itu, Pak. Jadi saya merasa semua yang saya korbankan, saya bertahan hidup itu sudah sia-sia. Jadi saat itu saya putuskan saya sudah mau mengakhiri hidup. Oh, Bapak saya sudah 2 kali, Pak, mau mengakhiri berusaha untuk bunuh diri.
Yang pertama gagal, yang kedua itu ya mungkin karena pria takut mati, Pak. Mungkin Iya, ya mungkin buat bahasa Bapak seperti itu, tapi iya, pasti ada betul. ada karya Tuhan di sana sebenarnya. Sebenarnya, Pak. Tapi Iya, kan iya. Belum karena lihat. kita mengeraskan hati. Iya, iya. Sebenarnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, Iya, Pak. benar. Tapi kita sendiri yang menjauh dari Iya. kasih. Hmm. Tapi ada satu momen penting juga ketika itu makanya ketika saya mulai sudah mengenal Tuhan, nah kita mau jadi komunitas dan saya benar-benar gembira sekali ya punya komunitas seperti Pria Sejati ya. Karena banyak komunitas di luar itu waktu pertama Pak, saya sebenarnya ada pendeta yang datang ke tempat saya waktu itu mencoba pada saat lagi waktu konflik. Waktu konflik. Tapi waktu itu kebetulan pendetanya mungkin masih baru atau gimana ya. Dia menghakimi, Pak. Jadi saya mengalami tambah menolak. Karena loh, kamu belum tahu apa-apa menghakimi saya kan gitu. Iya. Nah, saya merasa dihakimi. Iya. Jadi akhirnya saya menolak. Nah, makanya saya bersyukur ya. Ternyata kalau kita nggak punya komunitas yang kuat ya, kita akan ke komunitas lain yang menerima diri kita. Iya. Karena semua orang rasanya masalahnya cuma satu, Pak, penerimaan dirinya yang kurang. Karena ketika dia masih di bawah kutuk dosa ya, Pak ya. Semua pasti nggak sempurna penerimaannya. Nah, waktu saat itu saya mencoba bunuh diri yang terakhir itu, Pak, kebetulan kakak sepupu itu jadi ketua camp, Pak. Oh. Saya pamit sama mamanya ketua itu tante saya. Iya. Karena dia yang melihara saya yang kecil itu di kota kecil, saya bilang saya pamitan. Maaf saya mau aja, mati aja. Karena naik motor itu, Pak. Saya sambil naik motor. Mau saya tabrakkan ke tapi mami saya langsung histeris, langsung bilang, jangan, kamu ikut aja Pria Sejati. Gak ada Pria Sejati. Aku ini pria pantas mati, aku bilang gitu, Pak. Gak ada kan. Kalau ada Tuhan, mana Tuhan? Tuhan kok gak adil? Saya loh gak pernah nyusahkan. Semua istilahnya kalau keluarga itu tergantung karena saya satu-satunya yang sampai lulus sarjana. Saya satu-satunya waktu itu yang pas stabil dalam perekonomian, Pak. Waktu pertama-tama itu, Pak. Sampai terjadi perceraian dan sebagainya itu. Jadi saya bilang, mana Tuhan? Kan mulai blame kan, Pak. Mana? Saya nggak berani bertanggung jawab bahwa itu adalah keputusan saya. Wong keputusan nggak melibatkan Tuhan kok waktu ada akibatnya kok minta pertanggungjawaban Tuhan. Kan seperti itu. Jadi waktu itu saya bilang nggak ada Tuhan. Saya nggak pernah nyalahi semua orang. Tapi kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Itu. Nah, tapi mami saya bilang sudah percaya, kamu harus kembali sama Tuhan. Waktu itu masih terikat narkoba juga, Pak. Waktu itu nggak tahu ya dibawa kemana. Jadi akhirnya saya ikut camp. 2007. Nah, ketika camp, Pak, apa sih yang terjadi di sana? Saya juga melihat katanya Bapak ikut camp dan mengalami banyak perubahan ketika di camp. Apa sesi mana yang paling sangat ini banget, Pak? Jadi kalau dibilang sesinya, Pak, semua sesi saya ketiduran. Maksudnya bukan ketiduran. Kalau orang bilang itu kalau orang narkoba itu sakau gitu. Sakau ya. Jadi nggak bisa konsen. Tapi apa yang terjadi ketika altar call itu, Pak, saya yang pertama kali maju. Makanya saya percaya ya kuasa Tuhan itu benar-benar ada. Jadi sebenarnya ikut itu dalam keadaan antara sadar dan enggak Pak. Gitu. Karena nggak bisa kondisi badan ya. Betul, sakau. Pak. Jadi tapi karena ada kerinduan hati, jadi benar-benar saya diisi, Pak. Jadi waktu itu saya yang kehilangan pengharapan, saya merasa ada harapan baru. Ternyata saya ini ada yang mengasihi loh. Ternyata saya ini masih diterima loh. Tuhan itu meskipun saya melakukan banyak kesalahan, ternyata saya ini masih bisa berfungsi loh. Hanya salah waktu pertama kali karena saya nggak ada purpose-nya itu nggak ngerti. Tapi sekarang saya mulai ngerti, purpose saya sebagai seorang ayah. Saya mungkin gagal sebagai seorang suami ya, Pak ya. Iya. Perceraian sudah resmi. Tapi saya belum gagal sebagai seorang ayah. Kenapa kok nggak saya usahakan? Seperti orang dikasih 1, 2, dan 5 talenta. Saya harus kembangkan meskipun 1. Nggak usah iri yang dapat 2 dan 5. Akhirnya ya itu titik baliknya sih, Pak. Masih ingat nggak, Pak sih? Hal-hal apa sih yang akhirnya Bapak terdorong untuk membuat komitmen waktu camp?
waktu itu saya benar-benar menemukan satu, jadi kalau kita ngomong kan, kalau di Priasjati itu kita diperbaiki, kita akhirnya mengerti. Perubahan pikiran kita mengerti bahwa kita ini fungsi seorang pria itu apa? Sebagai seorang imam, nabi, dan raja. Iya. Lakukan itu aja dulu, Oh. pelan-pelan. Waktu pertama kali saya juga nggak ngerti Pak, pulang disuruh 4M. Saya nggak pernah baca Alkitab 4M. Waktu pertama itu ada Mazmur 1 sampai 6 kan Pak? Iya. Nah itu orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, apa saja yang diperbuat berhasil. Nggak masuk akal Pak. Kalau kita orang dunia kan nggak masuk akal, cuma merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang dibuat berhasil. Tapi waktu itu ketika saya taat aja, kan 4M itu salah satunya kan merenungkan. Iya, ketika saya renungkan, apa sih maksudnya? Apa saja yang dibuat? Berarti aku harus do something, melakukan sesuatu. Kita harus lakukan satu step by step. Waktu itu mulai Pak. Jadi dibukakan jalan. Kayak Tuhan itu perkenalan mujizatnya mulai jalan Pak. Awal-awal kan. Iya. Jadi saya dibukakan jalan. Semakin teguh imannya. Lalu dimulai yang sulit memang ketika kita mengetahui kebenaran dengan melakukan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Mengetahui dan melakukan kebenaran. Pak. Ketika di camp, kita itu starting, Pak. Masih mengetahui, oh yang benar itu gini. Oke. Tapi ketika melakukan, itu ya nggak gampang, Pak. Waktu pertama kali saya bilang, kamu harus mulai rekonsiliasi dengan mantan istri. Loh, ya nggak mau lah, Pak. Saya ingat masih Pak Indra Sevanya itu, didoakan. Kamu bilang, saya mengampuni. Marah masih aja ya. Iya. Tapi waktu pelepasan itu, oh ya, mulai satu. Ketika itu mulai mendatangi mantan istri. Kita melakukan sesi celah daun pintu itu Pak ya. Ya, saya bilang ini saya lakukan harus paling enggak kutuk jangan turun sampai ke anak kan Pak. Betul. Nah, waktu kalian melakukan, bayangkan Pak, kita melakukan di depan pintu. Kita nggak dibukain, masih di depan pintu gitu. Itu Pak ada pembantunya. Saya ya udah, tapi itu mulai waktu melakukan rekonsiliasi. Iya. Oke. Seperti itu, ya itu tantangannya lah Pak. Jadi maksudnya nggak gampang. Kayaknya ceritanya seru ya. Tapi kita mau break dulu. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Kembali bersama Kongko Priasjati dengan Pak Icien. Tadi kita sudah bercerita, mendengar, dan kita mau lanjutkan ini. Tadi sampai di depan pintu Pak. Ya Bapak mau melakukan rekonsiliasi, jadi selesai camp dengan hati yang berkobar-kobar ingin melakukan rekonsiliasi. Ya. Gimana itu Pak? Jadi waktu itu meskipun istilahnya setengah ditertawakan gitu ya, pokoknya kita melakukan Pak. Ini teman-teman support Bapak berarti ya, fasilitator. Support, Pak. Kebetulan ada satu teman itu meskipun masih muda, dia juga yang mendorong. Jadi dia yang saya punya pengalaman itu juga lucu. Dia bilang, oke, kamu harus rekonsiliasi. Ayo, dia ajak saya Pak, dijemput pakai mobilnya sampai di depan rumah mantan istri. Saya bilang, terus gimana harusnya? Saya juga nggak tahu, saya juga pertama katanya. Ternyata dia bondo nekat gitu Pak. Itu nanti perlu dihadirkan di sini Pak. Itu juga nakal itu. Tapi ya udah kita lakukan ya. Tapi ya prosesnya sudah selesai. Tapi yang saya mau ceritakan gini, ketika seorang pria itu melakukan hal-hal yang merusak keluarganya, itu ada akibat, ada konsekuensi yang nggak bisa ditarik kembali. Ada konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Karena mungkin luka yang saya sebabkan itu karena saya nggak bisa jadi seorang kepala yang baik, sumber yang baik. Dia juga luka kan Pak? Iya. Jadi waktu meskipun saya mencoba rekonsiliasi, akhirnya tidak ada bisa. hasil yang seperti yang kita harapkan. Iya. Kenapa? Karena kerusakannya sudah terlalu parah. Dan kerusakan terparah itu sebenarnya ya soal anak Pak. Oh. Anak. Iya. Maksudnya anak kenapa Pak? Ya karena sama aja waktu yang peristiwa anak yang dia bilang saya nggak butuh ayam gorengmu, saya nggak butuh sama seperti dia tuh juga tanya sama saya seperti saya tanya waktu 5 tahun Pak. Saya tanya kenapa kamu lahirkan saya nggak minta dilahirkan untuk disia-sia seperti ini. Persis kejadiannya sama, makanya saya iya benar video papi itu
apa yang kita lakukan itu akan Memberi dampak. memberikan dampak Buat ke generasi anak-anak kita berikutnya. Dari peristiwa-peristiwa tadi, Pak. Tadi Bapak kan juga sudah menceritakan ada sebuah pelajaran penting. Nah, dan untuk menjadikan ini kan mengetahui kebenaran itu satu hal. Tapi untuk mempraktekkan, nah gimana proses-proses Bapak membangun habit-habit yang baru yang Bapak harus lakukan karena tadi saya bukan hanya mengetahui kebenaran, tapi saya sekarang melakukan kebenaran itu di dalam kasih karunia Tuhan. Iya. Nah, boleh ceritain Kak, bagikan Pak hal-hal yang Bapak lakukan sehari-hari pada saat itu. Udah Bapak ditolak ya ketika rekonsiliasi dengan istri, tapi setidaknya Bapak belajar untuk taat. Iya. Step by step. Nah tadi kan Bapak juga cerita, ternyata dibukain. Setelah merenungkan firman, apapun yang kamu lakukan akan disertai dan jadikan berhasil. Nah itu prosesnya gimana Pak? Jadi proses yang membuat saya kuat sih sebenarnya ya nomor satu karena kita taat melakukan 4M itu Pak. Itu sumbernya dulu. Dari 4M itu kita punya komunitas. Kita ada komunitas Kompas dan lain sebagainya. Karena komunitas itu sangat penting Pak. Ketika kita melakukan kebenaran, banyak kan penolakan. Wah kamu tuh orang bodoh. Papa saya sendiri bilang waktu rekonsiliasi, kamu sorry ngomong laki-laki gak ada harga diri kan gitu. Ngapain? Kan seperti itu Pak. Nah itu kan dari dunianya Pak. Iya. Kalau kita nggak punya komunitas yang mendukung, yang Ah. kita lakukan itu ya kan seperti sesuatu yang bodoh dianggap dunia itu bodoh, Iya. sesuatu yang bodoh. Iya. Tapi karena ada komunitas, akhirnya saya juga dikuatkan. Lalu yang paling penting Pak, karena saya di komunitas itu dimuridkan, saya juga harus memuridkan Pak. Oh. Karena ketika kita memulai memuridkan orang, Iya. ya istilah nggak usah ngomong memuridkan Pak. Kita kalau di camp dulu biasanya jadi Fasilitator. fasilitator lah. Oh. Paling nggak kita sudah punya tanggung jawab lagi. Ketika kita mulai mengambil tanggung jawab itu, sebenarnya kita sudah mulai istilah membentukkan kita harus berhati-hati lagi Pak. Bahwa kita harus jadi teladan. Kita harus bisa berkata apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita katakan. Nggak bisa. Tantangannya berat Pak. Waktu pertama-tama saya juga punya pengalaman, ya waktu itu kan dunia malam dan sebagainya. Waktu pertama kali saya pernah ada kejadian, saya ditelepon juga dari kamu nggak seperti itu. Sudah lama nggak Ingat-ingat hadir nih. Sudah lama nggak Iya. datang nih. Tapi waktu itu saya juga masih bilang gini, jangan seperti itu. Saya masih doakan. Kelihatannya keren Pak. Tapi ketika pulang 1 minggu itu timbul keinginan Pak. Timbul keinginan. Loh, itu peperangannya. Peperangannya seperti itu. Loh, kalau di depan rohananya itu masih nggak tahu. Kita masih bergumul. Tapi untung karena kita punya komunitas. Jadi kalau kita nggak kuat, sudah telepon aja, sudah pikiran ini nggak karuan. Tolong dibantu kan seperti itu. Tapi Tuhan itu begitu adil dan benar-benar mempersiapkan kita Pak. Jadi nggak ada istilahnya sesuatu yang di luar kapasitas kekuatan kita. Itu benar. Banyak orang yang bilang sama saya, kok bisa bertahan selama sampai sekarang 2001 berarti 16 tahun. Ketika saya mau melakukan hal yang benar itu Pak, saya mulai ditambahkan sesuatu. Jadi contohnya gini Pak, dulu jadi ngurusi lesnya anak itu saya. Akhirnya 2008 itu anak itu ikut saya Pak, jadi tinggal sama saya. Oh gitu. Karena mantan istri akhirnya menikah kembali. Mantan istri menikah, anaknya itu ikut saya jadi satu-satunya putri saya itu ikut saya. Dan katanya gimana caranya kita ngatasi kan gitu Bapak ya. Katanya 5 lawan 1 kan seperti itu. Itu sudah nggak kepikiran. Kenapa? Karena kita sudah ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Fokusnya sudah beda. Sebagai single parents, Bapak harus berfungsi juga sebagai ibu buat anak. Jadi banyak waktu-waktu ya itu tadi ya. Masih ada waktu untuk Bapak bisa menjadi seorang ayah buat anak yang dipercayakan. Nah, pengalaman-pengalaman apa Bapak yang Bapak pelajari dan hasil-hasil yang sudah dilakukan ketika Bapak mulai bersama-sama dengan putri Bapak di sejak 2008? Banyak hal sih sebenarnya Pak. Kalau dari pengalaman itu dari semua sesi Camp Ria Sejati itu benar-benar utuh Pak. Saya punya pengalaman dalam hal emosi, ada celah di balik pintu. Waktu itu kan saya kerja, anak saya itu kebetulan kurang istilahnya kalau untuk math dia lebih ke seni Pak. Oh, lebih ke seni. Nah, waktu pulang saya punya pengalaman sudah capek, ternyata harus ngajari karena yang ngajari ya bapaknya kan. Iya. Ya, ngajari. Iya. Saya bilang ini
Jadi ini seperti ini ya, ngerti? Jadi ini tanyain lagi sudah nggak ngerti. Diulangi sampai 3 kali nggak ngerti. Marahlah saya. Iya, iya. Saya gebrak meja, Pak. Pernah. Meskipun sudah ikut pelayanan, saya bilang makanya perlu komunitas itu. Iya. Saya gebrak meja, saya bilang, "Kamu kalau papa jelaskan itu didengarkan yang baik. Kamu ngerti nggak?" Dia langsung terdiam, Mbak. Nangis dia. Langsung lihat bawah dia nangis. Kan kelihatan, Mbak, dia netes air mata. Iya. Waktu itu saya mendidih kan marah. Langsung ada firman remah. "Hai bapak-bapak, jangan buat hati anakmu." Tapi saya namanya orang itu masih ngeyel, makanya bahayanya ketika kita sudah ikut, Iya. tapi kita nggak humble juga, kita nggak mudah ditegur jadinya, Pak. Makanya waktu itu saya ada remah seperti itu, saya masih ngeyel, saya bilang nggak bisa Tuhan, kalau nggak diajar kan anak ini kan jadi apa nanti? Kan membela diri Mas ya seperti itu. Tapi Tuhan bilang, ya sudah, tanggung jawabnya kamu. Itu benar-benar yang seperti diceritakan di sesi itu, untuk nurunkan itu waktu itu 3-4 menit itu sulit loh Pak. Masih nggak bisa. Tapi terakhirnya oke, ya benar. Ditanya ya remanya bilang gini, "Kamu itu mau ngajar anakmu memang pakai cara gitu bisa? Atau cuma mau melampiaskan karena kamu sudah capek?" Ya melampiaskan sih. Kalau benar kan melampiaskan, Pak, sudah capek ini nggak bisa istirahat, harus ngajari nggak bisa-bisa kan marah. Nah, akhirnya saya bilang iya Tuhan, ya sudah. Dan akhirnya saya minta maaf, Pak. Oh, Bapak langsung. Saya minta maaf, konstitusi. Nak. Papa minta maaf. Papa salah. Tapi dia bilang sama saya, enggak kok. Papa benar. Saya yang bodoh. Loh, coba kalau benar-benar bodoh, Pak. Itu salahnya bapaknya yang paling bodoh. Karena bapaknya sendiri yang membuat anaknya seperti itu kan gitu. Enggak, kamu pintar. Kamu diciptakan Tuhan sempurna. Papa yang salah, saya enggak bisa mengendalikan emosi. Kamu maafkan Papa ya. Dimaafkan. Akhirnya dia doakan saya. Gantian. Biasanya seperti itu. Tapi itu prosesnya, Pak. Jadi proses Jadi benar-benar. hal itu sudah sering artinya jadi bagian dari Jadi kehidupan bagian, Bapak. betul. Jadi Waduh. Luar biasa. jadi Tapi kalau hubungan- bilang top, berarti Pak, hubungan dengan anak sangat erat sekali dong. erat sekali, Pak. Iya, Jadi iya. kalau mantan istri kan kebetulan juga tinggal di Amerika. Dia juga pernah ajak anak saya ke Amerika. Iya, iya, iya. Tapi dia bilang enggak, sudah saya sama Papa. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau. Tapi hubungan kita masih baik, Pak. Kalau Masih kontak-kontak. mantan istri Iya. kembali ke Indonesia, mantan istri dan suaminya Iya. pernah tinggal di rumah saya. Wah. Ya, Sampai itu seperti juga itu. banyak yang bilang kamu itu orang bodoh katanya. Ya. Kan kita ingat, kasihlah musuhmu. Musuh aja disuruh mengasihi. Ini mantan bukan istri. musuh loh ya. Mantan istri ya. Iya. Kan memberi kesempatan. Tapi ya memang ya itu yang saya ceritakan bukan untuk kayak saya jadi orang baik, bukan. Tuhan yang baik, Pak. Tapi saya yang mau cerita, saya mau encourage mungkin ya teman-teman yang mendengar juga, melakukan kebenaran itu mungkin bagi dunia bodoh. Tapi itu kebenaran absolut. Nggak perlu bodoh nggak bodoh, yang benar yang itu sudah mutlak. Kebenaran Tuhan kan. Iya, iya. Tapi kalau mau kebenaran diri sendiri ya silakan. Tapi kalau saya sendiri Risiko tanggung sendiri tapi ya. tadi sudah pernah cerita kan, Pak. Ternyata lebih baik saya jadi orang bodoh disertai Tuhan Ya, daripada jadi orang pinter tidak ada penyertaan Tuhan. Sudah kapok, Pak. Sudah sok pinter terlalu lama. Sudah sok pinter terlalu lama. Pak Ijen, berkat apa sih yang tentu pasti banyak berkat yang Bapak alami sebagai single parents, menghidupi nilai-nilai kepriaan sejati, bahkan juga saya rasa ya Bapak bukan hanya sebagai seorang pria sejati, tapi juga menjadi seorang ayah sejati bagi putri Bapak, gitu ya, dengan membesarkan dia, melakukan hal-hal yang kayaknya nggak mungkin, bahkan mungkin dunia menganggap sebagai sebuah tindakan yang memalukan sekali ya, bodoh sekali. Gitu. Nah, tapi itu justru menjadi berkat. Nah, berkat apa Pak yang Bapak mau bagikan dan ceritakan juga buat teman-teman kita yang mendengarkan, dan mungkin juga mereka sekarang sedang berjuang seperti pada Bapak waktu 10 atau 15 tahun yang lalu. Iya, jadi saya sendiri ikut pelayanan Pria Sejati juga cukup lama. Sejak tahun 2007 ketika ikut pertama kali camp Pria Sejati, saya akhirnya ikut melayani. Yang saya tadi ceritakan, mulai belajar juga memuridkan, dimuridkan sambil memuridkan, dimuridkan sambil memuridkan. Nah, dari sana saya juga lihat banyak juga orang-orang itu yang ternyata dari awal aja bukan bertobat, tapi menyesal.
bukan bertobat. tapi menyesal. Hanya sampai menyesal. Menyesal. Bedanya apa? Ya menyesal itu cuman kasihan sama istilahnya istri karena saya menyakiti. Tapi suruh berubah ya nggak berubah karena dia menganggap ya itu saat baru itu itulah aja penyesalannya, ya. bukan bertobat. Dan saya juga lihat banyak dari teman-teman akhirnya kan bilang gini, saya sudah ngalah loh. Sudah cukup lama loh, 1 tahun ngalah tapi masih diperlakukan seperti ini. Nah, jadi melakukan kebenarannya itu karena masih ingin hasil yang seperti dia Inginkan. Jadi masih mau rewardnya, imbalannya. Padahal ini hal benar. Benar nggak ada imbalan, nggak ada imbalannya, ya ini yang harus dilakukan. Ya kalau saya encourage teman-teman, kalau kita mau melakukan benar-benar kebenaran, ya memang tantangannya cukup besar. Saya mengerti sekali. Karena nanti belum ngomong imam, lalu nabi, lalu jadi raja. Biasanya mentoknya lagi ke raja ya Pak ya, pekerjaan. Kan orang laki biasa bertobat Pak. Itu sama seperti saya. Kalau sudah nggak punya apa-apa itu loh baru cari Tuhan, ya kan? Karena kalau masih punya sesuatu, ya pasti akan mengandalkan diri sendiri. Wong saya seperti yang tadi cerita itu, saya merasa saya mampu. Sampai nggak diambil semua, saya melakukan apapun jadi abu, saya mulai merasa nggak bisa ternyata mengandalkan kekuatan saya sendiri. Nah, itu prosesnya juga berat Pak. Saya proses pencarian pekerjaan itu mulai lagi, itu sampai beberapa tahun harus menanggung hutang yang lama, saya harus menyelesaikan semuanya. Tapi Tuhan tambahkan satu persatu itu indah pada waktunya. Contoh gini Pak, saya punya hutang, kartu kredit lah, hutang dengan teman lah, dan lain sebagainya. Saya mulai ambil tanggung jawab itu, saya kembalikan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan saya kembalikan. Selesaikan semua. Sampai orang kartu kredit waktu saya telepon, saya bilang, saya mau lunasi. Oh ini harus bayar seperti itu loh. Bunganya kok tinggi. Saya nggak punya uangnya kalau tinggi. Ya udah. Oh nggak bisa. Dia kira saya mau ambil rumah Pak. Jadi kan harus dilunasi. Karena kan blacklist. Nah, tapi saya enggak. Karena saya memang itikadnya. Akhirnya bisa diselesaikan. Karena saya mau menyelesaikan. Tapi ya, ketika sudah selesai Pak, ternyata Tuhan siapkan. Saya sudah bisa beli rumah. Coba kalau saya mulai siapkan beli rumahnya itu dulu Pak. Itu kan masih ada banyak tanggungan. Jadi benar-benar indah pada waktunya itu betul. Jadi step by step. Kalau kita dipercayakan Tuhan 1 talenta, ya dikerjakan aja. Kalau 2, ya dikerjakan 2. Gak usah, kenapa kok nggak 3-nya mana? Kan yang sering yang kan seperti itu Pak. Jadi itu berkat yang Bapak alami dengan mengikuti jalan dan proses yang Tuhan lakukan. Mungkin tidak secepat seperti yang kita inginkan ya. Betul. Dan memang proses demi proses bukan hal yang mudah. Tapi ada sebuah dorongan untuk tetap terus melakukan kebenaran. Apapun ya bukan apapun. Ya itu memang sebuah kemutlaqan ya Pak. Jadi kedewasaan tidak diukur dari usia. Tapi penerimaan akan tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya itu harus berhenti di sini Pak. Waktu itu tanggung jawabnya berhenti di mana-mana. Saya seperti ini karena ini. Contohnya mantan istri. Saya ini karena ada keadaan seperti ini. Selalu seperti itu. Kalau sekarang saya bilang, oke, kalau saya mengalami ini berarti tanggung jawab coba berhenti di sini. Saya mulai belajar ternyata purpose saya adalah saya harus menjadi figur kasih Bapa di surga supaya anak saya bisa merasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak saya di pekerjaan juga bisa merasakan. Karena saya kalau baca Alkitab, kalau kita belajar di sejarah penebusan Alkitab juga diajarkan ternyata imannya Adam itu bisa sampai Abraham. Itu bukan karena Tuhan berbicara lagi juga, tapi karena ada disampaikan turun-temurun. Jadi tanggung jawab kita harus mempersiapkan anak-anak kita jadi anak-anak ilahi. Bergeser pelan-pelan kita di pekerjaan Pak. Di pekerjaan apakah kita sudah menyejahterakan karyawan kita, gembalakan domba-dombaku. Lalu apakah kita bayar pajak? Bisa Pak. Kalau cuma ngambil cuan aja nggak usah bayar pajak. Itu berat juga. Jadi prosesnya masih panjang sih Pak. Tapi memang tidak hanya satu aspek dalam kehidupan kita setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, tapi dalam segala aspek diterapkan. Sungguh luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini, dan kita akan break dulu untuk nanti kita sambung di segmen ketiga.
Kembali bersama Kongko Pria Sejati bersama Pak Icien. Kita akan lanjut pembicaraan kita yang semakin menarik. Menyambung tadi Pak yang kita obrolin, ya. Yang menjadi fokus Bapak sekarang khususnya kepada anak apa Pak? Jadi saya ini produk kegagalan orang tua untuk jadi perwakilannya Tuhan menyampaikan kasihnya. Nah, saya yang nomor satu nggak boleh gagal. Istilahnya dari cara respon saya mengalami masalah, bukan hanya terhadap dia kan juga bisa lihat Pak. Waktu saya ada kendala di pekerjaan atau memperlakukan orang lain, memperlakukan orang tua saya, itu kan jadi contoh. Apakah itu melambangkan kasih Tuhan? Jadi fokus saya nomor satu supaya istilahnya gini, dunia boleh mengecewakan, tapi kalau kita berpegang teguh sama kemurahan Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Itu fokus pertama saya Pak, yang paling utama sih. Paling utama sekarang ya. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan ceritain bagaimana berkat yang Bapak alami, terus pelajaran-pelajaran utama yang Bapak sudah dapatkan dalam proses kehidupan ini. Nah, sekarang apa yang menjadi tadi fokus Bapak? Sekarang rencana Bapak ke depan sendiri, ke depan mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan apa Pak? Kalau saat ini kebetulan yang dalam 2-3 tahun ke depan ini karena tadi yang seperti saya sampaikan Pak, bahwa anak saya ini posisinya adalah keluar dan menanjak, fase keluar dan menanjak. Jadi saya mulai harus menemani anak saya mulai mengambil keputusan. Karena waktu dulu sebelum ikut New Billman Resan itu, kan cenderung kita itu kita nggak tahu fase-fasenya anak. Jadi kita kadang-kadang kan anak-anak kita juga terlena, biasanya tanya papa. Nah, sekarang saya mulai ajar dia, meskipun salah, ya istilahnya seperti Raja Wali, dibiarkan coba belajar terbang. Ketika dia mau jatuh tergeletak, kita tidak akan biarkan. Tapi dia harus mulai mandiri, mulai belajar membuat keputusan dan mulai belajar menerima konsekuensi. Kalau itu untuk keluarga Pak. Tapi kalau untuk pekerjaan ya ada pengembangan karena saya dipercayakan usaha, saya harus jadi berkat buat semua stakeholder, paling enggak karyawan saya sejahtera, lalu perusahaan juga bisa bertambah besar, lalu saya juga harus semakin taat, karena kalau saya untuk negara sendiri, perusahaan kita sudah full 100% pajak Pak. Jadi sudah tidak ada double bookkeeping, sudah nggak ada Pak, mulai tahun 2016. Ini karena direkturnya sudah ngikutin sebuah camp itu Pak ya. Pak. Tapi berat sih Pak. Ya saya sekali lagi bilang ketika melakukan kebenaran, istilahnya kan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu berat Pak. Kenapa? Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, beratnya kenapa? Karena kalau contohnya kalau kita nggak bayar pajak, cuannya lebih banyak Pak. Cuannya lebih banyak. Nah itu rela nggak? Ikhlas nggak? Karena ya jalan benar itu ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, berani nggak bayar harga? Tuhan bilang ikut aku itu pikul kuk. Ada sesuatu yang dibayar. Konsekuensinya ada, mungkin kita harus rela. Sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Kita nggak rela itu karena kan kita masih serakah Pak. Kita mau pingin dapat lebih. Seperti itu sih. Jadi tantangannya melakukan yang benar itu tentunya ada konsekuensi, harus bayar harga. Kalau nggak berani bayar harga, ya sudah. Nggak mungkin bisa melakukan hal yang benar. Nah, bagaimana menyiasati sih Pak tantangan-tantangan tadi? Tidak membenarkan hal yang biasa. Tantangan-tantangannya dan tips-tips mungkin Pak Icien bisa bagikan? Kalau contohnya dari sisi mana Pak? Pekerjaan. Oke, pekerjaan. Dari pekerjaan contohnya seperti ini Pak. Kalau saya di dunia gadget gitu Pak, itu banyak hal yang bisa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan untung lebih. Satunya kan bisa gak bayar pajak. Kedua, lalu barang yang sudah aktif, yang sudah ada bonusnya diaktifkan dulu. Nanti dijual kemudian, bonusnya dijual sendiri. Jadi harganya kita kan bisa lebih murah. Tapi itu kan sebenarnya nggak jadi berkat. Kenapa? Karena itu kan bukan benar-benar barang baru yang sudah disegel ulang, umpamanya seperti itu. Ya, waktu itu
saya juga tantangannya kan gini, lah kalau kita nggak bersaing seperti itu, nggak membenarkan sesuatu yang biasa, mana bisa kita berkompetisi dengan yang ada kan gitu. Tapi justru itulah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Pak. Baru saya mulai ngerti. Nah, Tuhan mulai ajarkan, kenapa visimu yang diturunkan? Justru visimu itu harus tetap, caranya yang harus dirubah. Visinya tetap, caranya yang dirubah. Tapi banyak orang supaya bisa menggunakan cara yang sama, akhirnya visinya yang diturunkan. Karena cara yang umum, yang biasa itu seperti itu. Oke. Ya umpamanya KKN, ngasih apa, itu kan cara-cara yang biasa. Pada umumnya dilakukan. Pada umumnya, dibenarkan akhirnya, Pak. Iya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya, justru kita harus tunjukkan. Kita harus bisa mampu lebih. Ya berpikir out of the box. Gimana caranya supaya visimu tetap tercapai, tapi nggak sampai kita juga rugi kan gitu, Pak. Nah, ada pendekatan ternyata ya Tuhan tambahkan hikmat. Yaitu mana dulu, istilahnya gini, Pak. Mana dulu yang kan kita maunya Tuhan belah Laut Merah dulu dong. Kalau belah baru saya mau jalan. Loh, kamu punya iman dulu nggak? Kalau punya iman kan makanya si Musa angkat tongkatnya dulu, Pak. Baru lautnya terbelah. Enggak, lautnya terbelah baru tongkatnya jalan kan? Iya. Ya itu mana dulu ayam dan telur sih. Tapi kalau kita berani, kita sudah komitmen. Karena ada satu statement yang dari Edwin Louis Cole yang sangat bagus juga. Penderitaan akibat bertanggung jawab jauh lebih ringan daripada penderitaan akibat tidak bertanggung jawab. Nah, ini kayaknya di pelajaran Strongman, Pak. Iya, betul, Pak. Strongman. Never give up. Jadi kalau kita mengalami tantangan, tapi karena akibat kita mau bertanggung jawab, itu jauh lebih ringan. Gak usah mengeluh. Karena kalau kita tidak bertanggung jawab, nanti penderitaan jauh lebih besar. Sama seperti kan, Pak. Kenikmatan dosa itu hanya sesaat. Iya. Tapi upah dosa itu maut, kekekalan. Aduh, seru sekali ya. Banyak hal-hal yang bisa kita omongkan, yang kita bisa bicarakan ya secara kongko-kongkoan, dan saya percaya ini pasti akan menjadi berkat buat semua pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Nah, sebagai penutup, Pak, hal apa yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman, khususnya nih para single parents ya, single parents yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa bertanggung jawab tapi mengalami sebuah penderitaan itu jauh lebih ringan daripada kita tidak bertanggung jawab sama sekali. Ya penderitaan yang kita alami pasti jauh lebih berat. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk menguatkan khususnya untuk para single parent seperti yang Pak Icen sedang jalani sampai hari ini? Mungkin yang saya akan sharingkan ke teman-teman ya, mungkin yang teman-teman juga masih mengalami hal yang sama. Kita kembali dulu. Kita harus percaya bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu jadi tujuan kita dulu. Karena kalau soal yang lainnya, nanti kita jadi seorang ayah, itu akan ditambahkan pelan-pelan. Jadi kita nggak usah keburu, karena banyak orang itu tetap seperti yang semula kan, apa yang baik. Tapi saya mungkin encourage teman-teman, lakukan apa yang benar. Karena yang benar itu pasti baik. Tapi yang baik itu belum tentu benar. Kalau kita dengarkan teman-teman kita yang lain di luar komunitas, apa yang baik, itu belum tentu hal yang benar. Tapi kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan, pasti hasilnya akan baik. Itu, Pak. Waduh, simpel sekali ya. Mulailah dengan melakukan apa yang benar, bukan apa yang baik, ya kan? Menarik sekali hari ini obrolan kita, dan terima kasih sekali lagi Pak buat berbagi, buat sharingnya. Saya juga diberkati dengan sharing bersama Pak Icen. Nah, kami ada sebuah kenang-kenangan Pak dari Kongko Pria Sejati, sebuah kaos. Saya bukain sebentar ya Pak ya. Siap. Wah, ini kaos memang disiapkan. Silakan diterima. Nantikan terus tayangan Kongko Pria Sejati dengan cerita-cerita yang sungguh luar biasa. Nantikan di episode berikutnya. 1, 2, 3, yes! Pria Sejati, yes, yes, yes!